Pernah dengar kisah satu desa yang tiba-tiba kaya raya dalam semalam, tapi beberapa bulan kemudian seluruh penduduknya menghilang tanpa satupun jejak. Tidak ada mayat, tidak ada laporan, bahkan rumah-rumahnya kosong begitu saja. Kisah ini bukan sekedar legenda, tapi cerita yang terus dibisikkan warga lereng Merapi hingga hari ini. Gunung bukan hanya soal letusan dan lava. Di Jawa, gunung dipercaya sebagai tempat batas antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Salah satu gunung yang paling sering dikaitkan dengan ritual terlarang adalah Gunung Merapi. Di balik megahnya siluet gunung ini, tersimpan satu cerita yang nyaris tak pernah diangkat ke permukaan. Cerita tentang sebuah desa kecil yang konon melakukan pesugihan massal, lalu lenyap dari peta kehidupan. Sebelum orang-orang menyebutnya desa terkutuk, Wonosari hanyalah sebuah titik kecil di lereng Merapi. Desa itu tidak dikenal oleh siapapun, bahkan hampir tak pernah disebut dalam peta. Tapi bagi mereka yang lahir dan besar di sana, Wonosari adalah seluruh dunia. Pagi di desa itu selalu dimulai dengan kabut tipis yang menggantung di antara pohon-pohon. Suara lesung menumbuk padi terdengar lirih dari rumah ke rumah. Ibu-ibu menanak nasi dengan kayu bakar karena gas hampir tak pernah ada. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, lumpur kering masih menempel di betis mereka. Kemiskinan bukan sesuatu yang memalukan di desa itu sudah seperti takdir. Semua orang terbiasa hidup kekurangan, tapi yang paling menyakitkan bukan soal lapar, melainkan rasa tak berdaya. Setiap musim tanam, mereka berharap langit lebih ramah. Tapi hampir selalu hujan datang terlambat atau justru turun terlalu deras hingga merusak tanaman. Banyak orang tua yang harus duduk diam di gubuk sawah menatap helai padi yang menguning sebelum waktunya. Dan mereka tahu artinya, panen gagal lagi. Di sudut desa, ada seorang bapak tua yang terkenal sering berbicara sendiri di pinggir ladang. Dia pernah berkata kepada siapa saja yang mau mendengar, "Kita kerja seumur hidup, tapi seumur hidup juga kita tetap miskin." Tak ada yang membantahnya, karena mereka tahu itu benar. Malam hari di desa Wonosari selalu hening, tidak ada lampu jalan, hanya lampu minyak yang berkelip lemah di dalam rumah. Di saat seperti itu, beberapa ibu diam-diam menangis agar anak-anak mereka tidak mendengarnya. Mereka memikirkan esok hari, memikirkan beras yang tinggal segenggam, memikirkan hutang yang belum terbayar. Anak-anak tidur tanpa bantal empuk, hanya beralaskan tikar lusuh. Bagi mereka, mimpi bukan tentang cita-cita besar, tapi tentang makan nasi putih dengan lauk telur setiap hari. Lalu, perubahan kecil mulai terjadi. Awalnya hanya satu rumah yang berubah. Rumah Pak Dermo, yang dulu berdinding anyaman bambu, tiba-tiba memiliki tembok setengah bata. Orang-orang mengira dia dapat rejeki dari anaknya yang merantau. Lalu rumah kedua berubah. Rumah ketiga, dan keempat. Tak ada pesta, tak ada pengumuman. Semuanya terjadi pelan-pelan, seperti sesuatu yang sengaja disembunyikan. Warga desa masih pergi ke ladang, masih mengenakan baju lusuh. Tapi kini, di dalam kamar mereka, tersimpan barang-barang yang tak pernah mereka miliki sebelumnya. Ada uang diselipkan di bawah lipatan tikar. Ada perhiasan emas disembunyikan dalam kaleng biskuit. Tidak ada yang bertanya dari mana asalnya. Bukan karena tak penasaran, tapi karena takut pada jawabannya. Di dalam hati mereka, ada satu perasaan yang sama. Takut kehilangan. Takut jika semua ini hanya mimpi yang akan direnggut paksa suatu hari nanti. Dan yang paling aneh, tak ada satupun dari mereka yang menyebut kata syukur dengan suara keras. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, tapi mereka memilih diam. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka bisa membeli beras tanpa harus menghitung receh. Dan bagi orang miskin, itu sudah terasa seperti surga.
Gunung Merapi tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan ketika langit terlihat tenang dan angin berhenti bergerak, ada sesuatu di dalam perut gunung yang terus berdenyut seperti jantung tua, pelan tapi hidup. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, bulan pun seperti enggan menampakkan diri. Jalan setapak menuju hutan terasa lebih sempit dari biasa, meski tak ada yang berubah. Pepohonan tampak lebih tinggi, bayangan mereka menjulur di tanah, seperti tangan yang hendak meraih kaki orang-orang yang lewat. Dari desa, satu persatu sosok keluar dari rumah mereka. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang saling menatap. Wajah-wajah itu wajah orang-orang yang lelah, tapi bukan lelah karena kerja. Mereka lelah karena ingin hidup lebih layak. Laki-laki, perempuan, tua, muda, berjalan menanjak dalam barisan sunyi. Sandal mereka menapak tanah basah dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Nafas mereka keluar seperti asap tipis bercampur kabut. Beberapa dari mereka menggenggam tangan pasangannya lebih erat dari biasanya. Bukan karena cinta, tapi karena takut. Di tengah perjalanan, seorang anak kecil tiba-tiba berhenti berjalan. Ia bertanya dengan suara lirih, "Kita mau kemana, Bu?" Ibunya tidak menjawab, bukan karena tidak sayang, tapi karena ia sendiri tak punya jawaban yang berani diucapkan. Semakin ke atas, udara semakin berat. Seolah gunung itu bukan batu dan tanah, tapi dada raksasa yang sedang menahan napas. Sampailah mereka di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Tempat itu sunyi secara tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, tidak ada angin. Di sana berdiri sosok yang mereka sebut sesepuh. Bukan karena umurnya paling tua, tapi karena tatapannya selalu seperti orang yang sudah melihat akhir dunia. Ia tidak tersenyum, ia tidak mengangkat suara. Ia hanya berkata satu kalimat yang membuat semua dada terasa lebih sempit. Kalau kalian melangkah lebih jauh, tidak ada jalan pulang yang sama. Beberapa kaki mundur setengah langkah, tapi tidak ada yang benar-benar pulang. Karena hidup di desa miskin juga terasa seperti tidak punya jalan pulang. Di dalam hutan gelap itu, sesuatu yang tak kasat mata terasa hadir. Bukan dalam bentuk, tapi dalam perasaan. Seperti saat kau merasa ada seseorang di belakangmu, tapi kau tidak berani menoleh. Beberapa orang mulai gemetar. Ada yang menggigit bibir sampai berdarah. Ada yang memeluk lututnya sendiri. Tidak ada yang berteriak. Semua tangis ditelan gelap. Sesepuh itu bicara lagi, kali ini lebih pelan. Kalian boleh meminta, tapi gunung tidak pernah memberi dengan tangan kosong. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam dada mereka. Beberapa orang mulai berpikir mundur, tapi bayangan anak-anak mereka di rumah membuat kaki mereka tetap menapak tanah. Mereka bukan orang jahat, mereka hanya orang yang putus asa. Saat malam semakin dalam, kabut semakin rapat, dan pada titik itulah perasaan itu muncul dalam diri mereka semua. Seperti tangan dingin yang menyentuh tengkuk dari belakang. Bukan sentuhan fisik, tapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kesadaran bahwa mereka sudah melangkah terlalu jauh. Dan di tengah keheningan, sebuah kesepakatan lahir, bukan melalui kata-kata keras, melainkan melalui keberanian yang dipaksakan. Setelah malam di hutan itu, Wonosari perlahan berubah. Bukan hanya rumahnya yang berubah, tapi udara di dalam desanya juga tidak sama. Dari luar, desa itu terlihat indah. Rumah-rumah berdinding bata berdiri berjejer rapi. Jalan setapak mulai diperkeras dengan batu. Lampu-lampu kecil menyala setiap malam,
membuat desa itu tampak hangat dari kejauhan. Tapi kehangatan itu terasa seperti sesuatu yang dipaksakan. Warga desa menjadi sangat ramah, terlalu ramah. Setiap orang asing yang lewat selalu disapa. Setiap musafir selalu dipersilahkan singgah. Setiap orang yang melewati desa ditawari minum dan makanan, meski mereka sendiri dulu tak pernah mampu melakukannya. Namun di balik senyum itu, ada mata yang selalu mengawasi. Mereka tidak lagi menyapa dengan suara, mereka menyapa dengan tatapan. Jika ada tamu masuk desa, hampir semua jendela sedikit terbuka. Tirai bergerak pelan, bayangan berdiri di balik bilik. Bukan karena curiga, tapi karena seolah mereka menunggu sesuatu. Banyak pendatang mengira mereka menemukan tempat yang sangat ramah. Sampai mereka bermalam. Malam pertama biasanya masih terasa normal. Angin menyentuh daun pisang, suara jangkrik muncul kembali, tapi terasa lebih jauh. Namun di malam kedua, perasaan itu mulai datang. Rasa seperti selalu ada orang berdiri di luar jendela, seperti ada langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu. Beberapa tamu terbangun karena merasa kasurnya bergetar halus, bukan karena gempa, tapi seperti ada sesuatu yang berjalan di bawah rumah panggung. Seorang pedagang pernah bercerita, saat ia menginap di sana, ia terbangun pukul 3 dini hari. Ia melihat pintunya terbuka sedikit. Ia yakin ia sudah menguncinya. Ia duduk lama dalam gelap, tak berani berdiri. Dan dalam keheningan itu, ia mendengar suara napas, bukan dari dirinya, dari bawah lantai. Pagi harinya, ia tidak berani menegur siapapun. Ia hanya pamit cepat dan tak pernah kembali. Tapi yang paling mengerikan adalah para warga desa itu sendiri. Mereka mulai jarang tidur, bukan karena kerja, melainkan karena mimpi. Beberapa ibu mengaku melihat bayangan tinggi hitam duduk di bawah pohon pisang setiap malam. Beberapa bapak bermimpi berjalan ke hutan dan tak bisa menemukan jalan pulang. Anak-anak mulai berbicara dengan teman yang tak terlihat. Tapi semua itu tidak pernah mereka bahas terang-terangan. Karena ada satu aturan tak tertulis di desa itu. Jangan membicarakan hal yang kau tak sanggup menghadapinya. Ketika tamu bertanya, "Desa ini kenapa terasa aneh?" Mereka hanya tersenyum. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang seolah berkata, "Kamu tidak seharusnya bertanya." Dan suatu sore, seorang pemuda dari luar desa memutuskan berjalan sendiri ke hutan kecil di belakang pemukiman. Ia bilang, ia hanya ingin melihat matahari terbenam. Ia tidak kembali. Warga desa mencarinya, tapi tidak seperti orang kehilangan. Mereka berjalan pelan, tidak panik, tidak berteriak. Seolah mereka sudah tahu, ia tidak akan ditemukan. Beberapa hari kemudian, sepatunya ditemukan tergantung di dahan pohon. Tidak rusak, tidak sobek, bersih. Setelah kejadian itu, warga desa semakin ramah pada orang asing. Dan itulah yang membuat orang-orang luar semakin takut. Malam itu datang tanpa tanda-tanda. Tidak ada petir, tidak ada angin kencang, tidak ada raungan dari Gunung Merapi. Langit hanya gelap. Lebih gelap dari biasanya. Di desa tetangga, orang-orang mulai merasa ada yang aneh sejak sore hari. Biasanya, dari arah Wonosari selalu terdengar suara kehidupan. Bunyi lesung, suara anak-anak, suara ayam pulang kandang. Sore itu, tak ada apapun. Seorang bapak yang biasa lewat jalan setapak menuju desa itu berhenti di tengah jalan. Ia merasa seperti berjalan ke ruang kosong. Bahkan suara langkah kakinya sendiri terdengar terlalu keras. Ia bergumam pelan kepada dirinya sendiri. Sunyi sekali. Malam turun perlahan. Dan tidak ada satu lampu pun yang menyala di kejauhan. Biasanya, dari desa sebelah mereka bisa melihat titik-titik cahaya kecil dari rumah-rumah Wonosari. Malam itu, tidak. Gelapnya bukan sekedar ketiadaan cahaya. Gelapnya terasa seperti sesuatu yang menutup mata langit. Anjing-anjing di desa tetangga mulai melolong tanpa sebab.
Tapi lolongan mereka terdengar putus-putus, seolah ada yang menekan tenggorokan mereka dari jauh. Beberapa ayam berkokok di waktu yang salah, dan bayangannya Gunung Merapi terlihat berdiri lebih besar dari biasanya. Akhirnya rasa takut menang. Beberapa pria memutuskan pergi bersama-sama. Mereka membawa obor bukan untuk terang, tapi untuk berani. Jalan menuju Wonosari terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah seperti menjejakkan permukaan yang dingin dan asing. Dedaunan yang biasa bersuara jika terinjak, kini terdiam. Setibanya di batas desa, mereka berhenti. Tak ada suara, tak ada angin, tak ada bau kehidupan. Obor menyala, tapi apinya nyaris tak bergerak. Rumah-rumah berdiri di sana, utuh, terkunci, tidak. Pintu-pintu terbuka setengah. Tirai perlahan bergoyang tanpa angin. Mereka masuk ke salah satu rumah. Panci masih di atas tungku. Air di dalamnya sudah dingin. Nasi masih ada di dalam periuk. Sendok tergeletak di lantai. Semua terlihat ditinggalkan begitu saja. Di rumah lain, tikar masih terbentang. Bantal masih membekas lekukan kepala. Selimut terlipat rapi, seperti baru ditinggal beberapa menit. Namun, bau di udara mengatakan sebaliknya. Bau kosong, bau rumah yang sudah tidak berpenghuni. Seorang pemuda melihat sebuah lampu minyak masih berisi sumbu, tapi tidak pernah dinyalakan malam itu. Seolah semua orang memutuskan untuk tidak menyalakan cahaya. Di musola kecil desa, sajadah masih terhampar. Al-Quran terbuka di halaman yang sama, tapi tidak ada satupun jejak kaki. Tidak ada suara doa tertinggal di udara. Yang ada hanya kekosongan. Ketika mereka melangkah lebih jauh ke dalam desa, perasaan itu semakin kuat, seperti berjalan di tempat yang seharusnya tidak ditinggali siapapun lagi. Seorang bapak berbisik nyaris tak terdengar, seperti mereka tidak pergi, tapi diambil. Tak ada yang menertawakannya, karena tidak ada yang punya penjelasan lain. Malam itu, mereka kembali ke desa mereka dalam diam, tidak membawa laporan resmi, tidak bercerita banyak, karena ada rasa tak terucap. Beberapa kebenaran terlalu berat untuk diucapkan keras-keras. Dan sejak malam itu, jalan menuju Wonosari jarang dilewati orang. Bukan karena hilang, tapi karena tidak ada yang berani mengganggu sesuatu yang terasa lebih sunyi dari kematian. Setelah malam sunyi itu, Wonosari tidak lagi disebut sebagai desa. Ia berubah menjadi bisikan. Orang-orang desa tetangga mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena perasaan yang mereka alami malam itu terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam kata-kata. Beberapa orang memberanikan diri melapor. Mereka pergi ke kantor kecamatan. Mereka membawa cerita tentang rumah kosong, panci dingin, dan sajadah yang ditinggal begitu saja. Pegawai hanya mengernyit. Mereka membuka lemari arsip berdebu, map demi map dikeluarkan, buku demi buku dibuka, tapi tak satu pun mencantumkan nama Wonosari. Tidak ada akta, tidak ada dokumen, tidak ada tanda bahwa desa itu pernah ada. Padahal mereka berjalan ke sana, mereka masuk ke rumah-rumah itu, mereka menyentuh dindingnya. Lalu, pertanyaan yang membuat hati mulai goyah muncul. Kalau desa itu tidak pernah terdaftar, lalu siapa yang terus mereka kunjungi selama ini?
Beberapa bulan setelah kejadian itu, jalan ke arah desa mulai jarang dilewati. Rumput liar tumbuh lebih tinggi, semak belukar mengambil alih jalan setapak, pepohonan semakin rapat, seolah alam sedang berusaha menutupi sesuatu. Dan orang-orang mulai bermimpi, mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berjalan sendirian di kabut tebal, tanah basah, udara dingin, suara gamelan lembut terdengar dari tempat yang tidak terlihat. Lalu, dari dalam kabut muncul bayangan rumah-rumah kayu. Rumah-rumah yang mereka kenali, rumah-rumah yang pernah mereka masuki. Tapi, dalam mimpi itu, rumah-rumah itu perlahan tenggelam ke dalam tanah, pelan, tanpa suara, tanpa perlawanan. Beberapa orang terbangun dengan air mata di pipi, beberapa terbangun sambil teriak, ada yang terbangun dengan luka gores aneh di tangan. Namun, mereka tidak pernah berani membicarakan mimpi itu secara terbuka, karena mereka tahu mimpi itu terlalu sinkron. Di tahun-tahun berikutnya, beberapa orang nekat pergi mencari lokasi desa itu. Mereka mengikuti insting, mengikuti ingatan kaki mereka, mengikuti arah pohon-pohon. Dan yang mereka temukan bukan desa, tapi tanah lapang yang aneh. Tidak sepenuhnya hutan, tidak sepenuhnya bekas pemukiman. Tanah itu terasa lebih dingin dari sekitarnya. Langit di atasnya terasa lebih berat, dan suara di sana terasa seperti ditelan. Seorang laki-laki pernah berdiri lama di sana. Ia berkata pelan sebelum pergi, "Ada tempat-tempat yang bukan untuk manusia lagi." Sejak saat itu, nama Wonosari tidak lagi diucapkan keras-keras. Ia hanya disebut dalam bisikan, dalam doa, dalam cerita yang diceritakan pelan-pelan. Orang-orang percaya desa itu tidak menghilang, ia hanya dipindahkan, diambil sesuai perjanjian yang pernah dibuat di tengah malam itu. Dan kini, jika kamu berjalan sendirian di lereng Merapi dan kabut turun terlalu cepat dan kau melihat jalan setapak yang tak ada di peta, mungkin itu bukan jalan menuju desa, tapi jalan menuju sesuatu yang seharusnya tidak kamu datangi. Kisah ini mungkin terdengar seperti legenda, tapi satu pertanyaannya tetap menggantung hingga sekarang. Jika sebuah perjanjian benar-benar dibuat, lalu tiba saatnya untuk membayar harga dari kekayaan yang diminta, apakah manusia bisa lari dari sesuatu yang sudah mereka setujui? Dan jika suatu hari kamu berjalan di lereng Merapi, lalu menemukan desa kosong yang tidak ada di peta, apa kamu berani masuk?